Kalian tipe yang mana nih guys? Yang suka sendiri atau suka sosialisasi dengan orang lain? Menurut psikologi nih, komunikasi dengan orang lain dapat menjadi jembatan individu dalam menghadapi ketegangan hidup. Komunikasi inilah yang disebut sebagai komunikasi interpersonal. Pertama-tama yang harus kita tahu, emang komunikasi interpersonal tuh kayak gimana sih? DeVito mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua individu atau lebih maupun kelompok. Sedangkan Rogers mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka antara dua individu atau lebih secara langsung. Selanjutnya, salah satu pakar Larry Wery juga mengungkapkan sejalan dengan dua expert sebelumnya, yakni komunikasi interpersonal adalah komunikasi secara langsung antara dua individu atau lebih bahkan bersama kelompok di luar mereka. Namun definisi tadi mulai sedikit bergeser nih guys, karena kurang sejalan dengan kondisi saat ini. Saat ini kita bisa berkomunikasi melalui media perantara seperti media sosial, misalnya saja WhatsApp, Instagram, YouTube, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal tidak hanya terbatas pada pertemuan tatap muka antara dua atau lebih individu, tapi juga telah merambah pada ruang-ruang digital seperti dunia maya yang terdiri dari berbagai macam platform media sosial. Di sana kita dapat berkomunikasi tanpa bertemu secara langsung. Sangat memudahkan banget kan? Nah, jadi kalian mulai paham kan guys betapa pentingnya komunikasi interpersonal. Biasanya nih, orang-orang yang suka menyendiri atau nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain, mereka akan membatasi interaksi sosial mereka. Nah, dampaknya tentu cenderung negatif. Akhirnya, peluang membangun network atau sekedar menjalin pertemanan baru harus terlewatkan begitu saja. Itulah mengapa penting menjalin dan membangun hubungan interpersonal dalam berkomunikasi. Karena hubungan interpersonal ini sangat bersinggungan langsung dengan psikologi manusia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebagai manusia nih, kita nggak bisa lepas dari yang namanya beban atau ketegangan hidup. Biasanya, beban atau ketegangan hidup itu bisa berupa emosi seperti rasa takut berlebihan, cemas, khawatir, bahagia, benci, dan semacamnya. Nah, dengan berkomunikasi dengan orang lain, tentu akan membangun hubungan interpersonal kita, sehingga ketegangan atau beban hidup yang kita hadapi itu dapat diminimalisir dengan baik. Melalui komunikasi interpersonal yang efektif juga guys, dapat menimbulkan kepercayaan dan juga rasa aman. Outputnya akan tercipta respon positif berupa keterbukaan dan kenyamanan saat komunikasi berlangsung. Respon positif inilah yang akan menghadirkan rasa senang, tidak was-was, tidak cemas, dan tidak takut saat menjalani interaksi dengan orang lain. Sebagai kesimpulan nih, komunikasi interpersonal dapat dijadikan alat untuk mengutarakan kritik yang bersifat membangun, mengelola konflik, memberi dukungan, dan membangun hubungan yang harmonis. Dan asal kalian tahu nih, komunikasi interpersonal ini sangat berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Bahkan dalam dakwah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan strategi komunikasi interpersonal ini loh, terutama pada periode Mekah saat dakwahnya hanya ditujukan pada keluarga dekat saja. Nah, jadi gimana nih guys? Kalian jadi paham dan jadi auto ngerti kan betapa pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena komunikasi interpersonal ini sangat berkaitan langsung dengan psikologi manusia. See you in the next video.